Tapi ada kelompok, mungkin ada kelompok pengajian yang lain yang ngatakan ada ustad-ustad melok merayakan di masjid tahun baru. Bukan merayakan tahun baru, nyong. Bukan. Tapi meminimalisir anak-anak muda yang pergi ke tempat-tempat ramai itu, yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi karena maksiat yang terjadi pada malam hari itu sangat hebat. Makanya kita minimalisir untuk berkumpul di masjid, i'tikaf di masjid, sholawatan di masjid, baca rotib di masjid. Agar apa? Agar anak-anak muda ini dia fokusnya di masjid baik. Fokusnya di masjid baik. Oh kaget lah tentum kan? Naboy gendang itu kaget ya lemas dia jam 11 tuh langsung. Oh, tekan tuh itu. Udah. Yang lesu. Cuman ku imat-imati kadang tahun kemarin kan kita kan itikaf kan? Memang ada baik yang jam 12 tuh nyingok di depan sana. Masih nyingok kembang api juga. Ya minimal dia di masjid. Paling tidak dia nyingok kembang api itu di masjid, nunggu nak sholat tahajud. Nah itu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasibu qabla an tuhasabu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan karunia, rahmat, hidayah sehingga kita masih bisa istiqomah untuk menambah ibadah kita meskipun cuaca ini lemah sebenarnya, lemah tidur, tapi kita berusaha untuk tetap istiqomah untuk datang ke masjid, untuk sholat berjamaah, untuk berzikir berjamaah. Kemudian kita duduk di majelis ini nikmat yang luar biasa. Nikmat yang Allah berikan tidak kepada seluruh makhluk, tapi hanya kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Jadi beruntung ketika kita mendapatkan kemudahan untuk datang ke masjid, kemudian duduk di majelis ini. Itu adalah keberuntungan yang Allah pilih kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung itu. Mudah-mudahan lagi-lagi kita selalu istiqomah. Apapun keadaannya, manapun situasinya, apapun kaget yang harus kita hadapi, tapi kita harus tetap istiqomah untuk senantiasa menghidupkan syiar-syiar agama ini, ibadah-ibadah kita, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan gelar husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah
kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqomah menghidupkan sunnahnya, istiqomah mempelajari kehidupan Nabi sehingga bisa jadi ilmu untuk kita dan juga bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimakumullah, tanggal sudah menunjukkan tanggal 30 Desember 2023. Artinya sahaji itu hari terakhir di tahun 2023, dan pastinya ada satu hal yang akan dihadapi oleh kita, yaitu pergantian tahun. Kalau kemarin tanggal 25 itu ada perayaan Natal yang sepaket dengan pergantian tahun. Ya mungkin kalau perayaan Natalnya tidak banyak di antara kita yang melok. Rasa tidak ada yang ngeraya ke Natal ya. Atau melok ngerami ke malam 25 tu kan. Tidak ada juga yang pakai baju Sinterklas semua. Ada batang apa itu? Yang untuk uang Natal itu rasa tidak ada. Paling ada karyawan-karyawan yang punya bos wong Kristen, yang punya bos wong Nasrani, yang punya bos dia ngerayakan Natal, biasanya perusahaannya atau mallnya, apa tokonya itu dihiasi dengan atribut Natal, atau paling tidak ada spanduk untuk mengucapkan selamat Natalnya. Dan biasanya ada karyawan-karyawan yang disuruh untuk pakai juga atribut-atribut Natal itu. Ada pakai topi Natal itu, ada pakai baju-baju, ada gambar-gambar Natal dan lain sebagainya. Itu satu hal yang mungkin di luar kemampuan mereka untuk menolaknya. Ya, di luar kemampuan mereka untuk menolaknya. Dan kalau kita yang tidak katik sangkut paut dengan itu, tidak usah melo-melo, tidak usah melo-melo, tidak usah melo sibuk, tidak usah melo sibuk. Ini katik keluarga yang Natalan, katik keluarga yang Kristen, ini sibuk membahas mengucapkan selamat Natal. Tidak usah lah, biasa baik. Tidak usah dibahas, tidak usah dipeloi. Lakum dinukum waliyadin. Ini sibuk nak ngucap ke nonton aku nak ngucap ke. Kita kan dah kata urusan ke situ. Ada kata urusan. Nah, yang banyak urusan tuh malam besok. Ini banyak urusan kita. Malam besok. Malam besok itu satu rangkaian dengan Natal, tahun baru, dan yang meramaikan. Mungkin bukan meraya tapi meramaikannya itu sebagian besar itu kita. Sebagian besar masyarakat kita. Sebagian besar keluarga kita. Sebagian besar tetangga kita. Melok meramaikan, melok ngerami ke biasa, pengen kumpul-kumpul makar jagung, makar ayam, paling tidak kate duit masak mie, malam itu nak masak mie. Itu ada satu hal yang harus jadi catatan kita sebagai wong yang berislam. Fenomenanya biasanya ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, wong yang melok sibuk. Bahkan dari jauh-jauh hari, dia sibuk nih untuk meramaikan malam besok. Bahkan dari 2 minggu sebelumnya, kemana kita malam tahun baru? Kemana lah kita malam tahun baru? Apa ke PS, apa ke Benteng, apa ke Montpera,
apa ke musinem, nah itulah WA. Nah itu lah berencana. Wano lah gitu. Ini biasanya kelompok yang pertama nih men sibuk. Karena apa? Yo malam libur, malam itu yang ngerami ke. Kalau ada pemerintah yang ikut ngerayo kan biasanya di benteng itu dibuat ke kembang api, nunggu jam 12 malam. Nah makanya dijadikan tumbuhan, direncanakan di jauh-jauh. Berencana, sibuk untuk meramaikan. Entah itu untuk pergi keluar atau di rumah masing-masing. Supaya kita kumpul di rumah, bakar jagung, kemudian masak-masak. Yang main hari itu pocoknya walakmu itu. Nah, kumpul-kumpul. Itu fenomena yang pertama. Kemudian yang kedua, ya ada yang menganggap malam itu ya malam yang biasa, sama hari-hari biasa, sama hari biasa. Tidur jam sudah isak tidur, karena subuh tangi, tidak hirau dengan jam 00 yang akan datang itu tidak hirau. Ya, jadi dianggap biasa ya. Ada yang ketiga yang memanfaatkan malam itu karena malam itu banyak dilakukan hal-hal yang sia-sia, banyak dilakukan hal-hal yang mubazir, banyak juga dilakukan bahkan hal-hal yang maksiat, bahkan dosa besar banyak dilakukan di malam itu. Maka ada yang memilih untuk meramaikan masjid, melakukan aktivitas di masjid, beriktikaf di masjid, tabligh akbar di masjid, zikir akhir tahun di masjid, iktikaf di masjid, sholat duha, sholat tahajud berjamaah di masjid, sampai sholat subuh. Nah itu fenomena yang ketiga, keadaan yang ketiga biasa. Nah, bagaimana dengan keadaan yang pertama? Keadaan pertama tadi yang kita sudah sibuk untuk meramaikannya dari jauh-jauh hari. Maka ketahuilah kalau kita memang sudah harus untuk melakukannya. Kita kan tidak acak nak maksa. Misalnya kita di rumah nih anak, mbak kita ngerayo ke, emak kita itulah pula. Adik-adik kita, tetangga-tetangga kita lah sibuk lah melihara, lah beli daging. Mau tidak mau malam itu kita melok berkumpul. Maka kumpulnya itu hiasilah malam itu. Dengan apa? Dengan perkumpulan yang sedikit ada manfaat. Apa manfaatnya? Pertama, niatkan untuk bersilaturahmi. Karena mungkin di malam-malam yang lain belum pernah terkumpul keluarga besar. Tapi malam itu karena libur galau, karena agak lama libur akhir tahun ini, anak cucu berkumpul, keluarga besar berkumpul, nyari momen, ternyata tepatlah momen itu di malam pagi. Berkumpul, maka warnailah perkumpulan itu di dalam keluarga kita dengan perkumpulan sedikit bermanfaat. Bagaimana sedikit bermanfaatnya? Pertama, niatkan silaturahmi. Yang kedua, hiasilah kebermanfaatan itu sedikit-sedikit masuklah nasihat-nasihat di situ. Kalau tidak mampu masuk ke nasihat, kalau biasanya, ayolah kita berkumpul. Biasanya nabu tabu-tabuan yang agak bising atau dangdut atau malah remik, kita hiasi dengan tabu-tabuan yang berubah dari itu. Dengan nasib, dengan ceramah, dengan tausiah. Boleh jadi bisa sedikit-sedikit kita ubah, karena kita tidak bisa frontal untuk merubah keadaan keluarga kita. Tidak bisa. Ayo, sahabat, aku tidak galak nian melok. Tidak apa-apa, silakan. Tapi ingat, dalam Islam itu ada satu adab, ada satu fikih, yang fikihnya itu dakwah. Ketika kita mengedepankan fikih dakwah, itu akan mengedepankan akhlak. Kita mengedepankan akhlak.
dalam satu syariat itu kita kedepankan akhlak. Apapun itu, ketika wong tua kita masih belum tahu, dulur kita masih belum paham, tetangga kita masih belum ngerti, kita harus melapangkan dada kita untuk memakluminya, mendoakannya, dan sedikit-sedikit memasukkan nilai dakwah di situ. Itulah yang dilakukan oleh para sunan-sunan, para wali-wali yang disebut dengan wali 9 atau wali songo. Jadi Sunan Kalijaga itu tidak frontal dalam dakwah. Tidak frontal. Dulu ada wayang, yang wayang itu diisi dengan minum-minuman keras, ada joget-joget pakai aurat. Nah, tapi Sunan Kalijaga masih menyisipkan itu. Masih memakai media itu untuk berdakwah. Nah itu. Jadi semudah itu kita memahami konteksnya. Mana Ustaz kalau ada yang ngomong ke man tasabbaha bihi qaumin, itu hadis Nabi sahih. Siapa yang menyerupai satu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian daripada kaum itu. Nah, menyerupainya yang mana? Biasanya ada ritual-ritual. Apa ritual-ritual itu? Pertama, trompet. Nah, trompet biasanya kan rame nih jualan trompet sudah, atau jingo. Kalau bisa diminimalisir. Kalau kita ada ponaan, ada anak, ya sudah. Trompet. Trompet itu kan bagian daripada kaum Yahudi yang mereka malam-malam di malam tahun baru itu melakukannya. Nah itu kan itu yang berat, yang biasanya harus ditinggalkan. Kemudian yang kedua, menunggu malam tuh, nunggu jam 12 nih itu. Nunggu kembang api itu. Buatlah siasat ya. Ya. Kalaupun kita ya kalau di rumah sih aman biasanya. Kalau di rumah aman. Tapi kalau lah di pojok proyek, kalau lah di benteng, kalau lah di Jakabari, budak-budak muda, anak-anak muda, dan tanpa pengawasan wong tua berkumpul dengan kawan-kawannya wong 10 paling tidak kaget senggol-senggolan tawuran malam mari sudah tuh ngajak budak betino biasanya lanang 9 betino siko mana budak betino ini terjadilah yang harusnya tidak terjadi makanya terjadi perzinahan dan lain sebagainya. Nah, itu berbahaya. Jadi diminimalisir malam hari keadaan. Kemudian yang kedua, itu yang juga termasuk bagus melakukan. Jadikanlah malam itu malam yang biasa, baik. Biasa, baik. Kalau kami kalau tidak berkumpul di masjid, di rumah tidur, biasa, baik. Tidak kata istimewa di malam itu. Tidak kata yang istimewa. Tidak kata yang spesial. Kelompok yang menjadikan malam itu biasa baik. Ya biasa baik. Kita maghrib, sholat maghrib ke masjid. Isya, sholat isya ke masjid. Sudah itu ya balik. Nonton TV. Jam 9 ngantuk. Itu. Biasa. Itu aman. Selesai. Atau yang ketiga, yang kita akan mendapatkan maslahah juga. Apa maslahahnya? Kita meminimalisir. Jadi kan kamu kan budak-budak muda ini kan banyak lagi ajakan dari kawan-kawan kamu. Ya lah. Kamu kan punya grup masing-masing. Kalau grup yang ada kaminya itu kamu cak kalem galau. Tahu kami pasti ada grup-grup yang tersembunyi lah dari kami kan. Nah itu. Karena kami biasanya itu juga dulu. Itu. Kalau ada ustadz udah lemah, agak jaim-jaim dikit. Kecuali kelompok hadro semalam itu kan panas itu malam itu kan. Aku ketawa-tawa kan nyengok. Wah itu. Luar biasa juga ya malam itu ya. Oh itulah aku buat ngopi. Biar ada nih yang panasnya. Biasanya itu kan ada grup-grup tersembunyi. Ada wajaan kawan-kawan apa yuk kita melok nimbul dikit. Udah lemak lah diajak Ustaz Hendra ke masjid kan. Kita nimbul lah sampai jam 10. Ustaz Hendra jam 9:30 lah tidur lagi dia. Jam 10 siap ke motor kita pergi ke Ampera. Nah kan biasanya ada yang berencana.
Tapi malam itu memang harus ada tandingannya. Tapi ada kelompok, mungkin ada kelompok pengajian yang lain yang ngatakan ada ustad-ustad melok merayakan di masjid tahun baru. Bukan merayakan tahun baru, nyong. Bukan. Tapi meminimalisir anak-anak muda yang pergi ke tempat-tempat ramai itu, yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi karena maksiat yang terjadi pada malam hari itu sangat hebat. Makanya kita minimalisir untuk berkumpul di masjid, i'tikaf di masjid, sholawatan di masjid, baca rotib di masjid. Agar apa? Agar anak-anak muda ini dia fokusnya di masjid baik. Fokusnya di masjid baik. Oh kaget lah tentum kan? Nabi gendang itu kaget ya lemas dia jam 11 tuh lalu. Oh, tekan tuh itu. Udah. Yang lesu. Cuman ke imat-imat kadang tahun kemarin kan kita kan itikaf kan? Memang ada baik yang jam 12 tuh nyingok di depan sana. Masih nyingok kembang api juga. Ya minimal dia ada di masjid. Paling tidak dia nyingok kembang api itu di masjid, nunggu nak sholat tahajud. Nah itu deh. Jadilah, karena malam itu maksiatnya luar biasa. Jadi alhamdulillah. Ya, tidak tahu yang ngelis itu cahaya dikitnya aja anak sadendra. Cahaya lah agenda lain kalau ini. Nah itu. Ya bismillah. Karena Allah itu akan nyingok setiap apa yang kita lakukan. Allah tidak pernah alpa, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah ngantuk, pun tidak pernah tidur. Allah itu selalu siaga dan selalu mengawasi apa yang kita lakukan. Jadi berbahagialah kita ketika mayoritas manusia berbuat kelalaian misalnya, atau berbuat maksiat, berbuat yang dimurkai oleh Allah, tapi kita memilih untuk taat. Nah, itu pilihan Allah. Pilihan Allah. Nah, bagi kita yang beriman, apa makna daripada pergantian tahun? Dua hal, weh. Pergantian tahun itu kita maknai dengan dua hal. Pertama muhasabah, yang kedua istiqdad. Muhasabah itu sebagaimana kata Nabi, hasibu qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu itu, hisablah dirimu itu sebelum gagal di akhirat kita akan dihisab oleh malaikat. Muhasabah lah di gitu. Di akhir tahun ini, di tanggal 30 Desember 2023 ini, kita rewind bahasa budak ini hari, bahasa YouTube. Rewind, kita ingat ke dulu. Aku Januari dulu, pula semayang di masjid. Februari, dulu Januari aku nih masih Ikro 3. Ini Desember, Ikro 3 halaman 2. Dan ngaji namanya. Ada yang diturun ke ustaznya ke Ikro 1 misalnya kan? Ya Allah. Berarti tidak bertambah. Ya kan ilmu untuk ngaji pun tidak bertambah. Dulu waktu Januari 2023 itu aku nih caknya belum sholat duha, tapi alhamdulillah di ujung Desember ini sudah ngeno sholat duha beberapa bulan terakhir. Nah itu kita ingat-ingat tahajud, mana sholat tahajud? Caknya sholat tahajud tuh dulu baik. Waktu di awal tahun juga kita kumpul sholat tahajud di sini, nangis-nangis, ada yang nangis kan? Oh, sekali itulah sholat tahajud. Sekali itulah sholat tahajud. Dan kata tambahan lagi, lejar sampai menyari. Dan semuanya tahajud. Baru malam lagi dan semuanya tahajud. Muhasabah. Hisab kita hitung-hitung. Oh iya, bertambah tak taatku. Bertambah tak ketakwaanku. Dulu dari Januari, Februari belum galak datang ke masjid. Sekarang alhamdulillah datang ke masjid. Dulu maksiat tuh masih lemah nian rasanya. Nengok betino tadi, oh, dah berkedip-kedip lagi ya. Dah ngedei, oh, nengok terus. Tapi sekarang lah ada kedipannya.
mulai berkedip ya. Ya karena kan kalau tatapan pertama itu kan tidak berdosa. Nah, kalau kedua itu mulai dihitung dosa. Jadi kalau dulu tidak berkedip, mainnya hari lah agak berkedip. Nah itu agak berubah Riki. Maksiat sudah lemah ninggal ke maksiat. Kalau dulu berat ninggal ke maksiat. Aurat sekarang biasanya nutup berisi kalau pakai celana pendek. Tapi sekarang sudah tutup. Main futsal misalnya kan. Main futsal. Kalau ke masjid ada ke celana panjang terus. Main futsal belum ada celana panjang. Nah, misalnya berubah. Jadi ya ada perubahan. Coba kita hitung setahun yang lewat selama 2023 ini kita muhasabah. Lah bertambah belum? Kemudian yang kedua istidad. Bersiap-siap. Bersiap-siap. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap kalian itu memperhatikan apa yang akan terjadi untuk apa yang akan terjadi di hari esok, di hari akhirat. Sesungguhnya tahun berganti ini bukan hal yang harus dirayakan. Bukan hal yang harus kita beladas-ladas, bertepuk-tepuk tangan, bersenang-senang, teluncat-luncat. Ya. Karena kan coba jengoklah di TV itu lagi. Kalau lah jam 12 malam kembang api lah banyak itu, bertepuk tangan, beladas-ladas, seneng. Tapi sebenarnya pergantian tahun itu sama dengan berkurangnya jatah kita untuk hidup di dunia, itu baik. Sehingga kita harus bersiap-siap. Berarti semakin sedikit jatah kita untuk nambah amal di dunia ini. Makanya kita harus lebih bersiap-siap. Istiqdad. Dan sebaik-baik persiapan itulah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ada kalau kamu nyengok 30 Desember sudah siap-siap resolusi tahun 2024. Apa resolusi itu rencana di tahun 2024. Banyaknya biasa rencana. Nih biasanya pemasukan 3 juta pengen jadi 10 juta. Banyaklah resolusi itu. Nah, sebenarnya resolusi kita sebagai wong yang beriman, mak mano amal kita ini bertambah dan maksiat kita berkurang. Itulah resolusi sebaik-baik resolusi wong yang beriman. Bersiap-siap. Nah, dari mulai 1 Januari kita rubahlah diri kita untuk semakin taat. Untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya mudah-mudahan pembahasan kita di kajian ini walaupun tidak bahas hadisnya ini, tapi insya Allah membahas hal yang akan update kita lakukan dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kalaupun kamu termasuk uang yang akan melakukan di kelompok yang pertama tadi, lakukanlah dengan niat yang baik untuk bersilaturahmi dan sedikit memasukkan pesan dakwah di situ. Kalaupun yang kedua itu bagus, kalaupun yang ketiga lebih bagus. Lebih bagus. Jadi tidak kata bid'ah-bid'ahnya. Jadi kalau ada ngomong bid'ah, ngelakukan i'tikaf di masjid malam tahun baru, bid'ah. Baca rotib, baca sholawat malam tahun baru, bid'ahnya di mana? Bid'ahnya di mana? Nah, jadi itu sangat-sangat bermanfaat karena malam itu banyak kemaksiatan, maka kita melakukan hal-hal yang mengundang pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi insyaallah malam besok kita bisa melewatinya dengan sebagaimana muslim melakukan kebaikan-kebaikan sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kita sama-sama untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kebaikan itu datang dari Allah, kalau ada keburukan itu datang dari kami yang lemah pribadi. Kepada Allah kami mohon ampun. Kepada kawan-kawan sekalian mohon maaf sebesar-besarnya. Tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.